Selain itu juga bermanfaat untuk menjaga atau meningkatkan imunitas tubuh kita. Yang ketiga, jika memang kita sudah like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sekarang berada di Ekowisata Puncak Meranti, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Suatu dataran tinggi yang ada di Kota Baru, dan saya sangat merekomendasikan sahabat sudut pandang untuk bisa datang ke tempat ini. Suasananya sangat nyaman, asri, hijau, dan betul-betul sebuah ekowisata. Sangat cocok ketika kita untuk melakukan relaksasi diri. Kita jumpa lagi sahabat sudut pandang. Dalam sesi sharing kita kali ini, kita akan membahas tentang tips bagaimana supaya kita terhindar dari apa yang namanya depresi. Saya pikir dalam kondisi yang penuh ketidakpastian seperti ini, bukan hal yang tidak mungkin kita akan terkena depresi. Tetapi jangan khawatir, saya akan berikan tipsnya untuk anti depresi. Sahabat sudut pandang, depresi itu apa? Dalam kajian atau naskah akademisnya, depresi itu adalah merupakan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus-menerus selalu merasa tertekan dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas, sehingga akan menurunkan kualitas hidup kita. Ini kalau dibiarkan akan bahaya. Oleh karena itu, sebelum gejala ini timbul, maka kita pelajari tips-tips yang dapat kita terhindarkan dari apa yang namanya depresi. Sebelum saya akan melanjutkan sharing ini, maka kita akan lihat dan dengar pesan-pesan berikut ini. Cekidot. Gue jiwa muda yang penuh semangat. Semangat melangkah untuk terus berkarya. Semangat melewati rintangan untuk mengasah potensi diri. Walau ada berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, semangat gue nggak pernah padam, karena ada yang memberikan kemudahan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan selalu dapat diandalkan, yang memberikan banyak pilihan dan harapan. Buang jauh ragu dan teruslah maju dengan semangat berinvestasi demi terwujudnya sebuah mimpi. Karena gue punya semangat emas. Sahabat sudut pandang, ada beberapa tips bagaimana kita terhindar dari gejala-gejala apa yang namanya depresi. Yang pertama, kita harus menjaga makanan kita dengan sebaik-baiknya. Makanan yang sehat akan dapat melancarkan sirkulasi darah yang bagus di dalam tubuh kita, dan melancarkan oksigen yang ada di dalam benak kita. Oleh karena itu, sahabat sudut pandang, kita harus menjaga kualitas makanan kita yang sehat. Makanan sehat itu tidak harus mahal. Justru yang mahal itu adalah makanan yang enak. Nah, makanan enaklah yang bisa mengakibatkan adanya memungkinkan untuk pertumbuhan penyakit-penyakit yang lain, kolesterol lah, asam urat, atau mungkin tekanan darah tinggi atau tensi. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga makanan yang sehat sehingga asupan oksigen juga akan baik ke dalam otak kita. Hal ini juga dapat membantu untuk mengatasi gejala depresi. Yang kedua, kita harus terus aktif ya. Hindari
kondisi di mana kita lebih banyak berdiam diri atau merenung. Itu akan mengakibatkan pikiran kita akan mengelana kemana-mana. Kita akan berpikir berat sekali walaupun kondisi fisik kita diam. Oleh karena itu sebaiknya kita melakukan aktivitas yang maksimal. Misalnya kita terus berolahraga dengan menjaga kesehatan, kita terus berjemur misalnya di sinar matahari pagi, sehingga kita akan dapat memang terhindar dari gejala depresi. Selain itu juga bermanfaat untuk menjaga atau meningkatkan imunitas tubuh kita. Yang ketiga, jika memang kita sudah ada tanda-tanda untuk terkena depresi, maka sebaiknya kita melakukan fisioterapi ke ahlinya, apakah itu medis atau mungkin ke pengobatan tradisional. Tetapi saya merekomendasikan khusus untuk pengobatan tradisional supaya kita betul-betul mencari yang memang ahlinya. Oleh karena itu ketika kita depresi sebaiknya kita melakukan juga pengobatan medis. Saya sangat merekomendasikan kita datang ke psikiater, kita cerita sehingga apa yang ada dalam beban pikiran kita itu akan dapat disolusi. Yang ketiga, membiasakan diri seperti yang saya sampaikan adalah berjemur di matahari. Itu sangat-sangat menyehatkan buat tubuh kita. Karena kita juga butuh sinar matahari yang sehat, yang pagi. Ya. Oleh karena itu luangkanlah setiap pagi kita berjemur sekitar 20-30 menit untuk menyehatkan tubuh kita. Dan istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak. Jadi ketika kita akan tidur ya jangan sampai kita masih megang handphone, gadget, itu akan membantu mengurangi waktu istirahat kita. Oleh karena itu kita harus tidur dengan nyenyak, istirahat yang cukup itu akan juga dapat membantu menghilangkan hal-hal yang sifatnya mendatangkan gejala depresi. Kita juga sesekali perlu melakukan yang namanya muhasabah diri. Artinya kita berpikir sejauh mana kita telah hidup dan untuk apa kita hidup. Oleh karena itu, sahabat, sempatkanlah kita berada di tempat yang nyaman, lalu kita berpikir untuk melakukan muhasabah diri. Nah, sahabat, barangkali itu tip-tip yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pesan-pesan berikut ini. Cekidot. Aku selalu semangat untuk menyambut matahari dan menyiapkan yang terkasih menjalani hari. Mengejar mimpi, menjadi wanita yang lebih mandiri. Membawa hubungan lebih rekat dari sebelumnya, dan mengukir bahagia pada mereka yang tercinta. Karena mereka, semangat berinvestasiku tak pernah redup. Karena ada yang memberikan kemudahan dalam memenuhi berbagai kebutuhan. Dan membuka banyak pilihan. Aku pun akan memberikan semangat demi terwujudnya mimpi hari ini juga nanti. Karena untuk yang tercinta, semangat emas kita akan selalu ada. Sahabat sudut pandang, sudah banyak konten YouTube yang saya sampaikan untuk berbagi dan sharing tanpa bermaksud untuk menggurui atau mengajari. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat sudut pandang yang sudah mensubscribe konten saya, yang sudah like atau mungkin memberikan komen. Mudah-mudahan bisa melanjutkan konten ini dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa masukan untuk perbaikan konten. Saya sangat berterima kasih. Ini semua saya anggap sebagai rasa kecintaan sahabat sudut pandang, sehingga konten saya mungkin akan lebih menarik nantinya. Dan kepada
sahabat sudut pandang, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas investasi waktunya untuk menyaksikan konten YouTube Sudut Pandang ini. Mudah-mudahan dari konten-konten yang kita sharingkan itu ada manfaat untuk sahabat sudut pandang, sehingga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat sudut pandang, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan manfaat yang cukup untuk dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sekali lagi, dan tetap semangat, salam sehat, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe.